Dan gue nggak pernah mau percaya kalau lagi event lari apapun, ntar kita bareng ya. Ya, gue juga nggak pernah percaya mau gue sih. percaya. Habisnya kadang-kadang disalib juga. Nah itu ya. Yudi Sebenarnya kan nangis, bukan, no. ya. Sebenarnya nangis dulu. Cuman nggak dikasih lihat aja karena Yudi kan bukan influencer yang satu itu. Welcome back to Cilepot, Cerita Lari Podcast. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan di episode kali ini bintang tamunya adalah teman gue yang kemarin kita start bareng tapi finishnya beda. Gue mengenal sosok beliau ini memang kalau lari ya belakangan ini sih ya kayaknya semakin menggila. Dan apalagi kemarin setelah kita di salah satu event ultra charity bareng, beliau yang finish duluan di kategorinya dibandingkan dengan pelari-pelari yang lainnya. Entah apa yang dia cari, mari kita simak dan mari kita dengarkan Cilepot bersama dengan Yudi Mulyawan. Thank you, no, udah undang. Iya sih gitu. Diundang telepon, gue siapa nih? Jahelah, enggak. Sebenarnya gue undang lu sini tuh cuman pengen kita saling berbagi informasi aja what's going on in rute kemarin. Di event Run to Care, karena kan kita kemarin bareng, terus udah gitu. Gue sebenarnya pengen cari tahu dari pelari depan tuh kelihatan nggak yang cheating siapa? Kan lu udah banyak insider kan, no? Hah? Pasti tahu kan? Iya, insider tapi tidak menyebutkan nama, sehingga gue tidak mau main asal jeblak. Lu tahu sendiri kalau main asal jeblak bahaya sekarang kan. Gitu. Cuman sekarang gini deh, sebelum kita bahas ke Run to Care gitu ya. Gue mengenal lu ini udah lumayan, lu tuh kenal round 1-2 tahun belakangan lah kayaknya ya gitu kan. Dan gue tuh ngeliat lu tuh udah maniak banget di lari ultra gitu ya gitu. Lu menemukan kesenangan apa sebenarnya sih di lari ultra itu Yud gitu. Karena gue memang gue udah berapa kali juga gitu. Cuman kayak gue sekarang tuh lebih ke kayaknya ultra 2 tahun sekali deh. Dan gue gak tahu nih karir pathnya mau kayak gimana ya. Ultra kan emang paling gak kita ngetes sejauh ini gue adalah ngetes jarak dulu terjauh gitu. Nah lu setahun bisa beberapa kali ultra tuh lu menemukan kesenangan apa sebenarnya sih di situ? Ya mungkin gue suka ini ya berpetualang untuk kayak mencoba rute-rute di manapun lah yang ada buka pendaftaran atau race di ultra gitu. Karena kalau ultra road ya no ya sebenarnya nggak banyak ya, nggak kayak trail sekarang udah mulai jambur ya banyak banget. Tapi kalau ultra road itu bisa dihitung jari no, nggak banyak. Coba lu sebutin apa? Binloop. Ring of Lawu yang baru-baru ini. ITB. Terus apa lagi? The Rest Charity kan? Iya, The Rest Charity gitu. Jadi ya menurut gue kalau gue ditanya kenapa ya gue menemukan kesenangan ya berpetualang aja sih. Dan mungkin salah satunya ya gue ada satu goal yang pengen gue capai gitu. Ya mungkin nanti kita bisa obrolin sana lah gitu ya. Momentumnya tuh begitu lu nemu Nagih Ultra, oh ini nih yang itu momentum pas ngapain dulu? Itu pada saat sebenarnya gue masuk ke TRC, The Running Club. Ini yang bikin gue... Sebelum masuk TRC lu gak ada di komunitas mana-mana? Nggak ada. Gue itu lari mulai sebenarnya udah lumayan lama, 2015-2014. Cuman ya sekedar lari-lari biasa aja. Nah mulai pertama kali FM itu di tahun 2019. Nah itu ya yang di Agustus juga. Di Bali. Nah itu pertama kali. Nah terus gue pindah ke Jakarta. Nah di sanalah gue menemukan suatu komunitas, nggak sengaja sebenarnya ketemu. Terus ya udah akhirnya diajak banyak event-event internal yang dibuat sama TRC Coensis. Jadi ya gue ikut-ikut aja sih. Dan sebenarnya Coensis memberikan impian-impian itu, bukan impian ya, tapi lu ketrigger angan-angan dia. Iya, kayak banyak cerita yang dia kasih ke kita juga. Jadi kita punya impian itu juga. Gitu. Berarti lu ultra pertama eventnya TRC dong? TRC, karena kan pandemi no. Jadi ya nggak ada race apa-apa. Ya, dia kan bikin latihan bersama. Iya, benar latihan bersama. Kita kita ada sedikit kayak lek-lekan lah. Yang di Monas itu bukan sih? Itu Monas sebelumnya no. 2019 itu. Setelah Monas
baru terbentuklah TRC. Sebenarnya Mm-mm. mereka juga bingung mau namain apa. Iya, Heeh. si Hensis kan, si Hensis lagi, sorry, Ko. Ko Hensis kan berkomunitas tuh, tiba-tiba bikin Mm-mm. tim juga kan, gue bingung tuh. Iya. Terus, nah cuman gini Yud, Ultra itu kan gini, ketika gue kemarin, sebenarnya kan gue juga Ultra udah orang lama. Iya, senior nih, senior. Udah lebih dulu sebenarnya. Cuman semakin kesini ya, ketika orang melihat gue mau lari ultra, karena kan yang kemarin kan emang kita kan sambil charity kan. Yes, Gue betul. ngasih tahu jarak 150 kilo gitu. Gue juga sebenarnya agak susah nih ngejelasin nih gimana itu mekanisme Iya, larinya kan gitu. benar. Gimana? Nah kalau lu sendiri ketika lu ingin lari ultra dan lu orang-orang tuh tahu gitu. Pertanyaan apa sih yang sering orang-orang tanya ke lu gitu loh? Ini tuh gimana sih larinya gitu sekian jauh? Dan lu ngejelasinnya tuh gimana? Ya, orang selalu nanya, itu lari terus ya? Pertanyaan incumbent ya yang sering Lu tanyakan gitu. lari terus, nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya? Heeh. Ya, gue jawabnya ada dong. Heeh. Kan tiap kali ada water station atau checkpoint, gue pasti stop untuk Oke. isi minum dan lain sebagainya gitu. Terus Oke. pertanyaan kedua, kadang-kadang lu ngapain sih jauh-jauh larinya gitu. Nah itu common banget sih. Heeh, common ya. Ya biasa orang tua juga kadang-kadang ngapain, nggak usah lah, larinya jangan jauh-jauh gitu. Ya biasanya sih pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul sih. Nah terus berarti lu sekarang sampai titik ini udah berapa kali lari ultra lu? Waduh, gue nggak ngitungin lagi, no. Anjing udah banyak banget lagi. Kadang-kadang ya kita kan latihan aja kan juga lari ultra ya gitu. Heeh. Ya cuman kalau race ya mungkin ada hampir 10 kali ya mungkin ya. Baru 10. Hampir Tapi 10. road semua itu? Kebanyakan sih road. Gua belum ke arah trail sih. Berarti lu ultra trail belum pernah? Udah pernah. Oh, pernah. Cuman apa ya, orang bilang kan lu harus cobain trail, lu menemukan Ya. kesenangan tersendiri gitu. Heeh. Cuman menurut gua belum menemukan kesenangan itu. Kapan gitu. lu ultra trail? Pas di ini di Merbabu. Oh, Merbabu. Mesa Stila. Masa Stila tahun lalu? Tahun udah lama, no, 2021 kayaknya apa 2022. Oh, waktu masih pandemi masih agak-agak Iya, ketat itu. iya, benar. Itu pertama kali event ultra trail ya. Heeh. Nah, gue ikut itu Kategori berapa lu ikut lu? 70 kayaknya. Oh, anjing, Ya, 70. terus gue DNF itu. Oh, lu DNF? DNF gua. Oke. Kenapa lu pada akhirnya DNF waktu itu? Boleh ceritain nggak? Kenapa sih? Mungkin belum siap ya di trail, karena gue tahu di trail itu harus banyak banget persiapan yang harus kita siapin gitu. Pasti beda sama ultra, meskipun sama-sama ultra, no ya. Cuma kalau trail kan kita berhadapan dengan gunung, ketinggian gunung, dan lain sebagainya gitu. Di titik sebelah mananya yang pada akhirnya lo merasakan, udah gue DNF aja deh gitu. Pasti kan ada at one point tuh ada lah faktor X yang kenapa lo DNF waktu itu. Karena kan waktu naik Merbabu pas turun itu di kalau nggak salah di Swanting ya. Oh, lewat Swanting ya? Swanting. Pas turun Swanting itu gue udah kalkulasi tuh. Dengan COT segini, kalau gue naik lagi kayaknya nggak terkejar gitu. Karena gue terlalu lama turunnya. Gitu. Jadi ya udahlah, daripada gue naik nyusahin orang, mau turun lagi atau gimana, jadi ya gue putusin untuk ya udah DNF pas turun di Swanting, ya udah gue DNF aja gitu. Jadi setelah itu gue belum nge-trail lagi, no, gitu. Belum nge-trail lagi dan belum ke-trigger mau ikut apa lagi gitu. Iya, benar. Jadi ya sekarang gue lebih ke ultra road aja. Concernnya di road ya. Tapi sebenarnya kalau ultra road gitu ya, apakah menurut lo ultra road itu lebih gampang terkalkulasi gitu? Karena kalau gue lihat ya, tipikal anak-anak lari ultra nih ya, yang memang udah, nih tipikal anak lari ultra kan banyak nih ya kan, kalau kita tahu kan. Ada yang ultra cuman ya udah emang kesenangan gue mencari jarak jauh di atas maraton aja, yang paling enggak gue finish aja di at some certain. Tapi kalau yang gue lihat tipikal teman-teman lari ultra yang memang udah ultranya ini ultra running performance ya, dan gue menggolongkan lu udah masuk ke situ lah. Karena sekarang lu udah mulai agak gila nih sekarang nih. Belum lah, no. Masih batas wajar lah. Iya, batas wajar. Lu tuh udah nggak batas wajar orang lain, yaudah. Cuman maksud gue, bagaimana lu mengkalkulasikan persiapan lari ultra lo untuk bisa mencapai jarak tertentu dengan waktu sekian gitu? Iya, kalau mungkin gue cerita Binloop ya. Ya, boleh. Binloop lah. Kalau Binloop kan gue udah jelas tuh, gue pengen targetnya apa. Karena Binloop kan pas tuh 200 kilo, gue pengen selesai di bawah 29 jam. Kenapa 29 jam? Karena gue mau ikut
atau dapetin kualifikasi Spartathlon. Nah itu gue harus capai di bawah 29 jam selama 200 kilo gitu. Jadi ya gue mencoba mengkalkulasi itu latihan apa yang harus gue siapin, loadnya seperti apa gitu. Ya, jadi mingguan gue itu gue naikin perlahan biasanya. Gue naikin progresif. Ya kalau di peak ya biasanya di weekend gue larinya bisa 60, 70 gitu. Sekali lari? Sekali lari. Kadang-kadang back to back juga FM, double FM. Jadi hari Sabtu FM, Minggu FM lagi. Kayaknya gue gitu. sempat ngeliat deh lu back to back FM tuh berapa hari gitu ya. Berapa minggu gitu. Ya, beberapa minggu gue double FM. Kenapa? Karena gue mau mempersiapkan badan gue untuk menghadapi 200 kilo itu gitu. Jadi bukan menyiksa ya. Kan orang bilang kan ngapain lu nyiksa badan orang lu di komen lu semua nyiksa badan lu ya. Ngapain lu nyiksa badan gitu. Tapi sebenarnya bukan menyiksa badan, tapi melatih badan kita untuk punya memori latihan segitu gitu. Jadi ya panas, hujan itu justru lahan gua untuk latihan gitu. Oke, ini buat teman-teman yang nggak tahu mungkin ya, Spartathlon itu kalau istilahnya kalau lari road kan ada WMM, lari trail itu ada UTMB. Maksudnya istilahnya jenjang karir tertinggi untuk pelari rekreasional tuh ikut di situ. Iya. Maksudnya kan ya sejauh ini kan patokannya itu ya. Betul. Gitu. Nah kalau ini tuh Spartathlon tuh ya untuk pelari ultra rekreasional bisa ikut. Tapi memang dengan catatan mereka harus biar bisa lolos ke situ tuh harus ada kualifikasi waktu. Jaraknya berapa ya? 200? Kalau 200 harus di bawah 29 jam. Itu kualifikasinya? Tapi ada yang lain, no. Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Nah itu harus mencapai beberapa distance gitu. Oh persyaratannya itu? Jadi banyak kalau persyaratannya. Tapi kita bisa pilih salah satunya aja. Oh jadi paling nggak di antara beberapa checkbox gitu, lo harus bisa kualifikasi, lo harus bisa masuk kualifikasi minimum salah satu dari salah itu? Satunya, benar. Gitu? Jadi ya gue pilih 200. Karena bukan lebih susah ya, justru lebih gampang kalau 200. Benar. Kok bisa ini? Emang persyaratan lainnya apaan? Kalau persyaratan lain tuh ada 24 jam, kita harus dapat yang cowok ya, itu 180 kilo. Anjing, 180, 24 jam. 180 kilo. Average berapa itu? Ya mungkin hampir 7 ya kali ya tujuan gitu. PES 7 tapi 180. 180. Terus ada juga yang 12 jam. Itu 120, itu PES 6. Anjing. PES 6 sih tapi 120 kilo. 120 kilo. Jadi semakin pendek semakin susah. Jadi makanya gue cari yang panjang. 200 kilo. Gitu. Karena lebih longgar no ininya 29 jam ya gue hitung-hitung kayak bisa nih. Gitu. Dan binloop juga enak karena ngeloop dia. Kalau orang bilang kan ngeloop susah ya. Siapa bilang binloop gampang? Gue DNF 2020 Yud. Iya orang bilang kan susah kan. Karena ngeloop justru menurut gue paling enak gitu. Paling enak ngeloop? Karena ngeloop dan kita udah tahu medannya kayak gimana. Gitu. Kita ngeloop 16 kali 12 kiloan gitu. Jadi setiap loop gue set di jam gue, ini boleh sebut merek gak nih? Boleh. Ya gue pakai Coros, jadi di Coros ini gue bisa set jam. Karena satu brand nama gue jadi gak apa-apa. Gitu ya. Aja lu. Iya dong, saya podcastnya susah-susah amat sih kan. Ya jadi di Coros itu kita bisa set manual lap ya. Jadi gue set 16 kali, open. Jadi setiap kali gue masuk lagi ke start, gue tekan. Oh, jadi lo terukur lah tuh berapa gitu. Jadi gue bisa lihat berapa jam yang gue habiskan gitu. Nah setelah itu gue istirahat 5 menit sampai 10 menit gitu. Supaya mengalternate otak gue untuk target gue nextnya itu 12 kilo loh, bukan 200 gitu. Gitu. Nah ini juga diajarin sama Francis. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan lo ikut race taruh 200, jangan lo langsung mindset lo harus selesai 200. Jadi paling nggak 12 kali sekian gitu. Iya, kita potong-potong lagi. Gitu. Kita potong 12, kita potong lagi 50 gitu. Jadi gue ada target 50-nya harus berapa, 50 kedua, 50 ketiga gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini insight yang menarik ya. Jadi kalau misalkan orang-orang mikir lari 150, lari 200, nah itu cara mereka mengkalkulasi itu supaya tetap waras sepanjang itu aja supaya tetap waras kan. Benar, harus waras. Kalau nggak waras udah nggak make sense ini. Masih sisa 150 lagi, masih sisa 100 lagi. Wah. Ya bakal bisa gila gitu. Lu pernah di fase itu? Pernah. Di mana waktu itu? Ya banyak sih. Di Binloop pernah, di Ring of Lawu pernah. Pasti punya kejadian itu. Oke.
Tapi ya gimana cara kita meyakinkan diri kita aja sih gitu. Nah, biasanya lu tetap untuk menjaga kewarasan lu Hmm. selama lari sekian jauh tuh lu mikirin apa, Yud? Atau Eh, apa aktivitas yang lo lakukan untuk itu? Ya bisa mungkin ketemu orang, misalnya ketemu orang kita ngajak ngobrol. Ah. Kita ngajak ngobrol, kita tahu kehidupan dia apa, punya anak berapa, lu ngapain, terus ada aktivitas apa selain lari dan lain sebagainya. Jadi kita sharing stories aja Sharing sih. session anjing. Sharing stories di jalanan gitu. Tapi kan kalau lu paling depan lu ngobrol sama siapa, men? Kadang-kadang ada yang kan relay kan kadang-kadang Oh, bisa relay. iya kan Iya. bisa kadang-kadang lebih cepet kan, terus Ah. ajak ngobrol dan sebagainya. Ya gua banyak dapat cerita-cerita yang inilah yang bagus ya, yang unik gitu. Gitu. Jadi dapat cerita itu memang paling tidak untuk menjaga kewarasan lu gitu. Iya, kita ngobrol sama orang, menjaga kewarasan, Mm-mm. juga sebagai nemenin lah. Kita ada temen ngobrol dan Mhm. sebagainya. Tapi kadang-kadang memang ultra road ya biasanya lebih banyak kita sendiri gitu. Berkontemplasi dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau lagi sendiri gitu tuh, Ya mikirin apa lo? Ngapain lo? random aja sih, No. Random. Kadang-kadang mikirin istri lagi ngapain di rumah gitu. Terus juga di WS udah kapan lagi ya. Kadang-kadang kan bilangnya 5 kilo nih atau 10 kilo. Kadang-kadang kan agak maju dikit gitu. Mana nih WS nih? Mana gitu. Hal yang paling pada akhirnya setelah lo finish tuh, ngapain gue kayak gini tadi ya? Pernah nggak? Pernah sih. Ngapain? Ya mikirin abis finish ya udah nih. Ngapain gue ya? Kadang-kadang ada pemikiran kayak gitu. Nggak, maksud gue ketika lo udah finish, lo ngelihat lagi nih ke belakang tadi. Tadi gue ngapain mikirin hal ini ya? Tadi gue ngapain kayak gitu ya? Nah, pernah nggak kayak gitu di pas itu? Kadang-kadang ada hal random aja sih yang gue pikirin ya. Kadang-kadang mikirin kantor dan lain sebagainya. Jadi itu part of kontemplasi lo tiba-tiba mikirin something yang memang... Ya tiba-tiba kadang-kadang lihat pohon, ini pohonnya kok bergerak ya atau apa gitu. Kadang-kadang kan kita sendiri kadang-kadang ini juga ya. Kalau di Binloop gua ngitungin tuh, No, pohon 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gua balik lagi masih ada lagi enggak tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Jadi ya untuk menjaga kewarasan aja sih, apapun kita ya lakuin lah gitu. Challenge sih itu sih. Nah, terus satu kendala tuh gue pernah mengalami pas pada saat lari ultra tuh kenanya adalah perihal perut. Oh iya, makanan iya. dong Benar, gitu. benar, Nah, benar. kalau lu sendiri ngejaga apa ya, strateginya ketika berlari ultra nih, untuk review strateginya lu ngapain waktu itu? Ya, gue pakai gel masih ya. Gue pakai gel, gue sebisa mungkin per jam itu gue makan sekitar 30 sampai 60 gram ini ya, karbo ya. Anjir, lu sampai ngitung ke situ loh. Iya 30 sampai 40 lah. Tapi kalau benar-benar panas ya kadang-kadang gue naikin intake-nya ke 60 gram karbo gitu. Nah itu gue coba jaga setiap jam sih, biar tetap bisa gerak lah. Berarti lu ngandelin gel dibandingkan solid food? Lebih gel sama powder sih biasanya. Kalau powder sama, gue juga per 500 mili ya 30 sampai 40 lah karbo gitu. Nah itu gue fueling setiap jam. Maksudnya setiap jam gue minum 500 mili. Ini bertolak belakang sama gue nih, karena kalau gue sendiri kalau emang udah lari ultra gitu ya, gue agak meninggalkan gel, agak meninggalkan asupan-asupan itu, malah gue lebih beralih ke solid food. Ya ada juga yang lebih cocok ke solid food. Kadang-kadang kan kalau gel udah enek ya, udah enek. Nah itu ya, kadang-kadang kayak gitu. Enek, jadi ya kalau gue ngakalinnya, abis gue makan gue langsung telan aja, gue udah nggak mikir rasanya atau apa gitu. Tapi yang paling penting adalah memang kalau gue nangkep dari kata-kata lo tadi, emang yang paling penting itu asupan karbonya. Iya, karbo, terus juga elektrolit juga penting ya. Tapi anyway, disclaimer ya, gue awam ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman lo. Ya, berdasarkan pengalaman lo gitu. Berarti elektrolit itu penting, asupan karbo juga lu jaga penting gitu ya. Ya gula juga penting ya kalau kita lari ultra. Asupan apa yang pada akhirnya menjadi ciri khas lo kalau misalkan, ini kalau gue ultra harus ada item ini? Karena biasanya setahu gue
Gue pernah ngeliat kayak ada Kang Alan Maulana di trail, dia harus selalu bawa spaghetti. Ada teman-teman yang memang harus bawa minuman ini, minuman itu, makanan ini, makanan itu. Kok Ensis harus ada bubur salmon gitu. Nah kalau lu tuh harus ada apa waktu itu? Kalau gue nggak ada yang spesifik sih. Oke. Lebih ke At least harus ada ini. Gel sih biasanya. Kan gue suka Coca-Cola nih. Oke. Ya udah gue belinya gelnya yang Coca-Cola punya. Oh. Gitu. Coca-Cola kandungan ya. Ini setelah kenal teman-teman lari ultra tuh, ternyata tidak buruk minum Coca-Cola. Ya tapi kalau lu minum Coca-Cola tapi lu nggak olahraga bisa mati juga. Iya maksudnya kalau konteksnya lari ultra nggak apa-apa. Iya, Karena emang kandungan gulanya tinggi dan diperlukan itu ya. Nge-kick kalau abis minum Coca-Cola kayak energinya kan kayak balik lagi. Ya itu kita harus tanya dokter lah kalau gitu. Bagus ya. Berarti Coca-Cola tidak jelek ya dok ya? Di ultra recommended. Nah, ini sudah disahkan dokter. Statement kita aman. Emang kalau cuman rekreasional yang statement tuh kadang-kadang nanti takut di ini dipelintir. Di apa maksud lo? Lo mau bahas-bahas masalah lu? Makanya. Yang benar belum tentu baik, yang baik belum tentu benar. Susah emang ya, in this economy. Nah, next kita akan bahas lagi sama Yudi ini soal experience dia kemarin lari di Jakarta 150 biar bisa jadi finisher pertama dan juga event-event lari ultra lainnya gimana supaya tetap bisa mempertahankan gelar sebagai juara. We'll be right back after this, masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama dengan Yudi Mulyawan. Masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama gue Yana sebagai host kalian dan bintang tamu gue masih bersama dengan Yudi Mulyawan, finisher pertama Run to Care 150 kilo Jakarta. Ya emang gue tahu Yudi ini memang penggiat lari ultra road dan sebenarnya gue sendiri juga masih belum berani ultra trail sama kayak lu. Kenapa? Gue nggak siap di hutan malam-malam bro. Lebih resiko kayaknya. Kayaknya alasan kita sama sih. Iya. Sama gue juga gitu gue belum ya meskipun di ultra road kita juga malam-malaman yang gelap gitu. Iya, ultra road juga malam-malam. Tapi kalau di trail mungkin ya kesasarnya mungkin lebih ini ya. Nah itu. Sama gue takut jeblos. Kan kalau di hutan kayaknya lebih suasananya lebih mistis dibandingkan di road. Iya, kayaknya alasan kita sama deh. Tapi kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu namanya society. Mana tahu tiba-tiba kita daftar lagi. Benar, pasti sih. Pasti akan cobain lagi ultra trail. Dan gue nggak pernah mau percaya kalau lagi event lari apapun, ntar kita bareng ya. Ya, gue juga nggak pernah mau gue percaya. Habisnya kadang-kadang disalip. Nah itu, anjing pengalaman juga tuh gue di kemarin trail juga begitu. Udah kita bareng kita piknik tapi Anda lebih cepat gimana? Kalau piknik bareng dari awal sampai habis. Iya, itu dia kadang-kadang memang ya begitulah. Untung gue gak janjian bareng sama lu dari awal Run to Care. Tapi kemarin kita bahas yang di Jakarta gitu ya. Sebenarnya begitu gue sign up untuk 150 itu, gue pikir gampang di Jakarta. Secara elevasi. Sama. Iya. Sama. Oh lu juga begitu? Sama, gue juga pikir kayaknya lebih mudah nih daripada itu kan Run to Care lainnya. Sama, karena gue liat elevasinya sedikit, tidak terlalu banyak. Cuman gope ya kalau nggak salah ya? 500 atau 500-an. Pas preskon gue sama Sianti tuh, waktu itu gue udah diskusi memang, wah ini enak nih. Iya enak nih. Prediksi gue, itu gue bisa di bawah 28 jam. Iya sama, gue juga pikirnya kayaknya gue bisa di bawah 20 deh, atau 18. Cuman ya memang kenyataan menampar balik kita. Tidak semudah itu. Emang gak semudah itu? Oke, kita bedah satu-satu nih. Boleh. Dari start kemarin. Kita start kayaknya bareng-bareng. Start tuh muka lu no pressure at all gitu kan. Benar. Enggak, tapi kalau gue gugup asli. Kelihatan sih, Gugup banget. Gugup. Lu belum mulai udah berkeringat loh. Jadi ya pas mulai kita jam 11 ya? Iya, jam 12. Jam 12 ya? Jam 12. Belum mulai aja itu udah terasa. Hawa-hawa humidnya. Humidnya berasa banget. Makanya pas mulai start, kita kan arah ke Pluit ya. Nah dari Sudirman dulu deh tuh. Tuh udah first challenge. Kenapa? Aduh. Lo aja dia ngomong deh, ntar gue tinggal nambahin deh. Di Sudirman itu kan Jakarta, kata orang kan Jakarta tidak pernah mati gitu. Ya bener. Kita jalan di Sudirman rame banget
Iya. Tintan, tonton, motor, mobil semuanya berderet gitu. Itu gue nggak nyangka sih, karena udah lama juga gue juga ngerasain tuh Yud. Udah lama gue nggak keluar di Jakarta tuh di atas jam 12 malam. Apa iya? Iya, sumpah. Sekarang itu semenjak saya makin serius lari anjing, makin serius. Sumpah demi Allah, beneran. Di atas jam 12 tuh gue udah jarang keluar sekarang. Tapi memang iya sih. Gue juga belum jarang sih keluar di sana. Terus tiba-tiba ngelihat kenyataan serame itu. Gue expect-nya sepi, ternyata tidak. Iya, makanya itu kalau gue rasa nggak tahu. Lu sempet ngerasain ini gak sih? Polusi suara tuh ternyata bener-bener ada. Iya, terus arah ke Mangga 2 ada yang tek-tekan. Oh iya lagi anjir bener. Knalpot brong itu asli banyak banget. Iya, itu juga challenge selain cuaca di pagi siangnya. Polusi polusi suara juga. Walaupun lu posisi di depan juga tetepnya ngerasain gitu ya. Sama semuanya gua rasa sih ngerasain ya. Apalagi di kota tua. Nah di kota tua nih, gue gak pernah tuh malah bilang, oh, kota tua ternyata rame speaker dangdut kalau. Iya, banyak banget dangdutnya. Jadi ya abis kota tua kita ke arah Peluit mau ke Pik kan. Nah itu juga dilewatin truk-truk tuh. Sama juga sulitnya sama. Tapi kalau malam masih aman itu. Masih aman. Masih sepi kan di situ relatif. Nah di situ tuh pada akhirnya gue mulai reda tuh. Berarti kilometer 20-an sekian ya? Iya, itu belasan ke 20-an. Nah, itu ya cukup enak lah, nggak ada polusi-polusi kayak dari Sudirman ke Mangga 2. Tapi setelah mau udah masuk ke Pik. Nah tuh, gimana? Lu deh. Itu hawa humidnya lebih parah lagi. Nggak ada angin, no. Sama sekali. Plus banyakan konblok kan kalau daerah ke arah Pik kan. Dini hari menjelang subuh itu kan? Iya, dini hari jelang subuh, benar-benar. Gue juga sama ngerasain. Nah, terus sampai ke Pik, ya udah kita muterin Pik kan. Pik 2 balik lagi gitu. Si lo tuh udah seberang-seberangan sama gue. Gue baru masuk dia udah anjing udah arah balik dia. Gue udah pas masuk Pik, aduh ini udah panjang. Terus nggak ada orang siapa-siapa, no. Jadi yaudah kita lurus aja, bosan banget memang. Gitu. Terus pas gue lihat lu, kita seberang-seberangan, gue liat aduh ya no, baru mau masuk nih. Gue ngerasain tadi gue muterin itu udah bosan banget gitu. Jadi ya gue bilang ya good luck lah no. Cuy gue muter di situ udah terang cuy gitu. Udah terang ya? Udah terang. Oke. Cuman gini Yud, gue tuh kan sebenarnya orang yang begitu lari ultra gue juga pengen cepet selesai ya. Paling enggak gue tuh pengen cepet-cepet masuk di checkpoint. Semoga waktu yang gue prediksikan itu dari waktu estimasi gue masih punya sisa waktu untuk gue istirahat di situ. Iya, betul. Itu kan. Pada akhirnya gue memutuskan untuk makan sambil jalan. Ya. Apakah lo melakukan hal itu juga? Gua enggak. Gua makan di checkpointnya, terus habis makan sat ganti baju, kasih drop bag udah langsung cabut ya. Langsung cabut. Gue nggak mau lama-lama no. Iya di checkpointnya gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau lama-lama Yud. Cuman keadaan bikin gue harus menghabiskan waktu lama di jalan karena apa? Kaki saya sudah tidak kuat. Sama no. Kaki. Pan lo nggak kuat masih bisa lari lo. Sama, mau yang paling cepat mau yang paling belakang sama. Kondisi kaki kita sama. Cuman gue kalau makan di jalan kenapa ini ya? Gue pada akhirnya makan mie instan tuh. Gue makan mie instan, mau kan mie cup ya, mie. Gue makan pop mie lah di jalan tuh ya. Bodo amat lah nyebut merek ah. Susah banget kayaknya mendeskripsikan pop mie tanpa harus menyebut merek pop mie gitu. Iya. Tapi kembung gitu pada akhirnya gitu. Iya, makanya gue jarang banget makan sambil jalan gitu. Jarang kayak gitu. Jarang, cuman ya bisa dihitung jari lah. Gue nggak tahu suka kalau sambil makan gitu. Memang beberapa pelari ultra biar menghemat waktu, betul itu. Kata lu bilang ya mereka sambil jalan sambil makan gitu. Karena kalau sambil makan apalagi kuah ya, pop mie kan goncang-goncang tuh. Ya, kalau jadi akhirnya kuahnya minum sih. Iya kan. Ya jadi ya gue jarang sih sambil jalan sambil makan. Nah itu di Pik tuh kayak gitu tuh, gue ngerasainnya tuh kayak gitu tuh. Tantangan lainnya deh yang maksudnya pada akhirnya lu bilang, wah nih Jakarta ternyata nggak bisa diremehin nih. Siangnya no, pagi menjelang siang itu di luar prediksi panas banget no. Kalau mungkin di temperatur mungkin 38
38-an ya? Katanya sih almost 37. 37 ya, 37, 38 gitu. Waktu itu kata almost 37. Nah itu lu mengatur pada akhirnya strategi lu tuh gimana tuh setelah, wah anjing meleset di prediksi gua. Gitu. Iya, pas gue udah tau meleset, pas gue nyampe ke checkpoint 1. Jadi udah sampai checkpoint 1, kayaknya udah nggak mungkin nih dengan target waktu gue sekian gitu. Jadi ya udah, gue akhirnya mengatur pace gue lebih pelan aja. Gitu. Terus ya kalau panas ya gue pakai neck cooler, tahu di sini tahu es sama topi kayak topi Jepang gitu yang belakangnya ada nutupin leher, sama ada arm sleeve ya supaya ketutup aja sih semuanya. Jadi lebih bilang ke otak kita ini nggak panas loh gitu. Malah adem ya. Malah kalau gue maksudnya prinsipnya ketika lari di tempat panas, ya udah kalau lu makin banyak aksesoris perlengkapan lu itu malah makin sumuk gitu. Malah lu enggak? Enggak sih. Karena ya meskipun agak ada aksesoris lain ya gue guyur juga sama air. Jadi benar-benar semuanya ya sebisa mungkin dingin lah. Oke. Gitu. Terus setelah itu, nah berarti kan udah siang nih. Iya, siang. Melewati malam kedua setelah 20, lu di bawah 24 jam sih ya. Krisis timingnya tuh waktu itu pas lagi di Jakarta tuh udah time, ada krisis nih gue nih. Di kilometer berapa, di jam berapa waktu itu? Kayaknya pas mau masuk Depok ya. Anjingnya lagi sama lagi gue. Pas masuk Depok itu, gua masuk Depok kan kayaknya mau maghrib ya. Jam-jam setengah 6, jam-jam ya setengah 6 lah. Wah, saya masih di Simatupang. Sialan, masih jauh lagi. Iya, pas nyampe Depok itu hujan deras, petir sana sini gitu. Gua bilang sama Marcel, kita coba stop bentar gitu. Tapi justru pas stop itu menggigil badan gua, Oh ya? Karena kan badan kita kan diam, stop, nggak ngelakuin aktivitas apa-apa, jadi akhirnya suhu kita kan jadi turun kan, itu jadi menggigil gitu. Nah ini bertolak belakang ketika memang orang bilang kan kalau ultra enak bisa istirahat, tapi malah justru istirahat itu menjadi pancingan utama untuk lu tuh pada akhirnya menyerah dan berhenti gitu. Iya benar, karena kalau kita berhenti lama ya, terus otak kita udah mikir nih, apa gua DNF aja dengan kondisi hujan deras dan lain sebagainya. Itu pasti kadang-kadang muncul gitu. Nah makanya gua kalau udah kepikiran kayak gitu, udah gua langsung gas lagi gitu. Biar nggak mikir aneh-aneh gitu. Karena kalau badan kita baik-baik aja, kaki kita aman, semuanya aman. Kalau muncul kayak gitu, biasa kalau pas udah DNF nih, 10 menit, 20 menit kemudian pasti nyesel. Kenapa gua nggak lanjutin ya? Iya sih. Gitu. Kecuali ya lu cedera gitu. Kalau lu cedera dan lain sebagainya ya memang decision yang terbaik memang udahan aja gitu. Pernah di tahap itu nggak cedera gara-gara gitu berhenti akhirnya? Cedera kalau untungnya belum pernah sih kalau pas cedera gue DNF, tapi gue lebih banyak gue DNF atau selesai karena ya gue merasa kayak udah deh gitu, mental gue kena gitu. Nah itu beberapa kali pernah lah gue ngerasain, dan 10 menit kemudian setelah gue bilang DNF ya gue nyesel, aduh kenapa gue lanjutin ya gitu, padahal masih kayaknya enak-enak aja gitu. Jadi makanya penting kalau kita assess udah muncul pikiran kayak gitu, kita assess dulu nih apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya masih oke, ya udah lanjut aja. Nah ini berarti kan kalau ultra itu ya, lo harus siap dengan segala macam cuaca. Berarti pada saat, kalau gue boleh tarik mundur lagi, berarti pada saat latihan lo itu, lo merasakan gimana latihan lari siang bolong, latihan lari tengah malam, latihan lari cuaca, itu lo merasakan juga? Dan apakah memang di setiap race kita harus melakukan itu? Melakukan? Ya maksudnya harus sempat ngerasain latihan panas, latihan hujan, latihan gitu. Menurut gue sih iya. Iya. Karena ya yang kata gue tadi, melatih tubuh kita untuk merasakan gimana sih lari panas itu gitu. Kalau kita nggak pernah lari panas, tiba-tiba lari panas, pasti tubuh kita kayaknya gue belum pernah nih lu kayak giniin gitu. Ya akhirnya nggak terbiasa, jadinya melehoy gitu. Iya. Nah lu kebagi waktunya sama kegiatan sehari-hari lu gimana ya? Lu masih ngantoran, lu masih... Ya amin lah, lu menjalankan hidup 9 to 5 office hours gitu, dan istilah katanya lu juga ya harus tetap sama keluarga, harus tetap sama teman-teman, gimana ngebagi waktu itu? Ya gue pekerja kantoran 9 to 5,
biasa gue lari itu pagi. Ya karena lebih enak aja sih. Dan ya gue pikir kalau gue udah selesai sesuatu di pagi hari, gue bisa masuk kantor lebih enak gitu. Karena gue udah accomplish something gitu. Apaan orang gue ngantuk kalau salah Anda, gue pagi ngantuk. Iya, gue juga ngantuk, no. Cuman ya udah lariin aja. Karena kalau gue nggak lari, gue merasa ada yang tas yang gue belum selesaiin gitu di pagi harinya. Jadi gue harus selesaiin dulu, baru gue bisa ke kantor gitu. Berarti lo emang morning person, lo berarti lari pagi? Pagi, biasa gue setengah 6 lah. Setengah 6 gue ngelup aja di dekat rumah. Ngelup, terus habis itu balik, udah bakal kerja kantor. Habis itu ya balik ke rumah, ya udah waktu untuk istri, keluarga gitu. Tapi anyway, kalau misalkan kita berkaca ke kemarin Run to Care ya, lu akhirnya touch the finish line gitu. Dibandingkan dengan ultra race biasa dengan ultra charity itu, lu merasakan bedanya tuh apa ya? Beda banget sih. Kenapa? Kalau charity itu kita lebih ada maknanya ya. Kita nggak mencari podium, gue nggak mencari podium. Gue mau finish berapa aja, ya bebas gitu. Tapi yang paling penting kan donasi kita nyampe ya. Donasi kita sampai ke anak-anak, target kita juga sampai. Jadi targetnya bukan finish pertama, finish kedua gitu. Tapi ya target kita justru lebih ke charity-nya gitu. Gimana kita fundraising-nya dan lain sebagainya gitu. Kok saya di debat ya? Makanya no. Apa lu? Kenapa Yud? Nasihatin gue Yud, kenapa? Jangan no. Yang itu udah lewat. Iya udah lewat, tapi kan ternyata masih banyak yang ya begitulah gitu. Nah, cara lo spread the message kemarin waktu lagi Run to Care itu gimana Yud? Banyakan ke temen ya, temen dekat. Gue pengen lari nih 150 kilo. Tapi khusus kali ini aja gue lari untuk anak-anak gitu. Gue jelasin lah SOS Children Village itu apa yang mereka lakukan, kontribusi kalau kalian donasi itu impact-nya ke anak apa. Karena kan 7 juta itu bisa untuk satu anak ya Noy? Dalam 1 tahun gitu. Jadi ketika mereka nyumbang, mereka berkontribusi juga untuk anak-anak gitu. Nah itu yang gue rasain banget sih. Dan setiap kali gue lari, gue biasa videoin no. Pas gue lari Run to Care kemarin, gue videoin. Terus gue ada put ya donasi gitu. Surprisingly, gue justru banyakannya pas gue lari, gue ada taroling gitu. Itu banyak yang masuk justru. Nah, bagaimana tanggapan lu ketika melihat, gue nanya sama lu ya. Ya, gue tahu nih mau apa. Iya, tanggapan lu. Yang pertama, ketika memang lari ultra tuh ada melakukan tindakan yang di luar peraturan atau bagaimana orang-orang yang melanggar peraturan. Itu dulu deh, gimana tanggapan lu? Ya, terutama orang-orang yang kayak gitu, apalagi di acara charity, lu mau cari apa gitu. Lu mau cari validasi gitu. Ya bukan di sini gitu. Mau cari validasi. Gitu. Jadi gue sih sangat menyayangkan itu aja sih, No. Gitu. Kita bukan cepet-cepetan, kita bukan mau hebat-hebatan, tapi kan tujuan kita satu untuk menggalang dana gitu. Dan yang kedua, gue mau tahu nih tanggapan lu nih, finisher pertama nih soalnya nih. Kita kan dikasih target ya. Iya, benar. Donasi maksud lo. Iya. Itu kan which is kita kan ada komitmen di awal tuh. Betul. Tapi ketika kita melihat komitmennya tidak tercapai, kini kita udah effort nih. Tapi ternyata masih banyak yang belum tercapai nih. Nah, apa tanggapan Anda? Ini sulit banget pertanyaan lo. Nanti lo tanya balik gue lah. Ya, kalau kita udah berkomitmen, ya ada baiknya diselesaikan komitmen itu, gitu ya. Cuma kalau yang belum bisa capai sebenarnya ya menurut gue sih nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga, karena nggak semua orang punya akses untuk dapat teman-teman yang mau nyumbang gitu. Masa pertanyaan bijak nih. Oke, Yudi Mulyawan. Sekarang saatnya lu tanya balik ke gue, Yud. Lu tanya apapun tentang lari ke gue boleh, Yud. Karena nih kita sudah masuk segmen tanya balik. Setelah lu, kan gue jujur kaget no, lu lari 150 gitu. Maksudnya lu kan ya sebelumnya udah sering lah lari ultra ya. Terus tiba-tiba lu balik lagi nih ke ultra gitu. Kenapa? Anjir, kenapa ya?
Sebenarnya tuh kayak lebih apa ya? Gue mencari variasi lah istilah katanya. Emang jujur kalau udah bertahun-tahun lari tuh kayak monoton gitu kan. Kita kan lari ya udah lari gerakannya gitu-gitu aja gitu. Apa yang lo capai akan sama aja garis start dan garis finish. Tapi emang gue sebenarnya kembali lagi cari momentum apa ya tahun ini yang sekiranya bisa untuk tetap menjaga gue konsisten lari gitu. Dan yang kedua pas tahun ini tuh 10 tahun gitu kan lari. Ya udahlah gue saatnya kembali ke charity gitu. Ya karena gue pertama kali diperkenalkan charity Run di Run to Care ya udah so gue akan balik lagi ke situ. Oke, jadi ada benang merahnya ya. Tapi jujur emang kalau untuk membalikan apa ya istilahnya ya mindset, ngeset tubuh kita untuk balik lagi ke ultra setelah 2 tahun itu gue hanya mengejar target untuk maraton itu emang jujur susah sih. Ngangkatnya balik tuh emang ya untuk ukuran gue susah jujur. Susah banget jujur dan memang pada akhirnya tantangannya bukan di itu juga di charity nih gitu. Maksudnya gue ngetes diri gue gitu. Terakhir tuh charity gue paling tinggi cuman berapa ya? 7. Gak nyampe 10 juta. Oh, nggak nyampe. Makanya kan sekarang lebih lebih banyak masuk. Itu dia makanya. Sebenarnya ini juga jadi tantangan sih gitu. Kira-kira gue bisa ngumpulin berapa ya? Ini sebenarnya untuk men-challenge diri gue lagi kembali gitu ya. Dan ya pada akhirnya memanfaatkan ya lu bilang memanfaatkan koneksi dan akses yang dipunya sih lebih tepatnya seperti itu. Kira-kira kiri kanan kita akan menerima nggak ya kalau kayak gitu sih? Ya, dengan kata lain dari lu 2000 terakhir tuh 2023 lah charity itu terakhir tuh gua. Oke, sampai 2025 artinya ya secara kan koneksi lu lebih luas. Ya alhamdulillah ada perubahan lah koneksi ya. Jangan dong lebih luas dong, nggak enak Pak. Gitu. Ya. Berarti ya lu berkembang lah artinya. Nah iya secara makanya. koneksi buktinya lu bisa lebih banyak donasinya gitu. Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Cuman ya tetap aja ada yang hujat seperti itu. Ya kan setiap makin tinggi kan makin anginnya makin kenceng no. Itu dia makanya. Ternyata akar saya belum sekuat itu. Namanya pohon kan di tanah akar ya. Nah, ingat gini Yud. Sebelum kita tutup. Next lu berarti mau ke Spartathlon. Itu kapan berarti? Tahun depan 2026. Cuman dia kan September ya. Jadi yang tahun ini di September akhir. Nah, nanti buka pendaftaran lagi di tahun depan itu di awal tahun gitu. 2026. Berarti next lu masih ada apa lagi tuh di depan mata? Sebelum Spartathlon tahun depan nanti September akhir gue ikut ITB 180. Gokil. Terus ya belum ada lagi sih setelah itu. Baru fokus Spartathlon aja ya? Ya, terus ya fokus Spartathlon. Oke. Satu pesan deh buat teman-teman yang nonton untuk bisa tetap stabil, untuk bisa tetap sustain di lari ultra tuh maksudnya ya kita tahu lah jangka panjang ini kan juga beresiko banget olahraganya gitu kan. Benar. Apa yang seorang Yudi Mulyawan ingin sampaikan? Taruh buat ini deh, lo nggak usah silakan lihat kamera tapi ini seolah-olah untuk menyampaikan ke diri lo sendiri gitu. Oke. Lihat di situ kamera itu. Mungkin untuk pelari-pelari ya. Ya. Pelari yang ya kita nggak harus langsung ultra, tapi ya kita mulai dari berprogresif ya. Jadi mulai dari yang kecil dulu, terus kita tingkatin terus supaya ya tubuh kita, badan kita lebih terbiasa dengan load yang kita lariin gitu. Dan kalau ultra itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal yang mana yang lebih pintar, lebih cerdas karena kita banyak banget ngalamin permasalahan, problem di jalanan dan lain sebagainya, ya pintar-pintar kita untuk bagaimana kita solve problem yang terjadi di lapangan. Karena kita nggak bisa minta gitu, nggak ada hari sial di kalender gitu kan, tiba-tiba sakit apa, ya jadi bagi teman-teman yang mau lari ultra, benar-benar disiapin aja sih. Dan satu lagi ya harus punya tujuan yang jelas ya, mau ngapain gitu. Misalnya mau ikut race A, race B, race C gitu. Jadi ya lebih kuat aja sih mau lari ultranya gitu. Yudi Mulyawan. Tapi gini. Sebelum gue tutup, gue pengen tahu juga ya. Kalau kita kan selain lari kan pasti manfaatnya buat tubuh kita sehat. Ya. Olahraga ada paling nggak bikin pikiran kita lebih segar lagi. Setelah lo beratus-ratus kilo lari, manfaat yang lo temukan untuk diri lo sendiri selain apa ya? Selain lo suka berpetualang gitu. Paling tidak ngaruh ke karakter lo, ngaruh ke pekerjaan lo, ngaruh ke aktivitas lain lo tuh apa?
kesabaran sih. Gue lebih sabar aja gitu menghadapi ya apapun itu ya. Mau istri misalnya. maaf. Lebih sabar gitu menghadapi teman-teman di kantor. Ke-spill di sini loh. Terus karena kan lari ultra kita juga butuh kesabaran ya. Ya ada yang mungkin nggak sabar jadi ya udahan gitu misalnya. Ya jadi gue lebih sabar aja sih. Gue belajar gimana sabar. Gue belajar juga gimana cara solve the problem yang terjadi di lapangan. Terus yang ketiga ya mungkin ya arti lari itu apa, gue juga dapat itu di ultra juga sih. Gitu. Kan orang bilang kan kalau mau berbicara sama Tuhan, lari ultra gitu. Ya mungkin sebagian besar betul, karena ya kadang-kadang gue juga di jalanan ya nangis juga dan sebagainya. Cuman nggak di medsos, di-upload di medsos aja. Nggak di-upload. Karena kan nggak mungkin dong gue nangis, gue upload gue video nggak mungkin juga. Iya, karena terus satu lagi ya support dari teman-teman sih. Yang paling penting ya. Karena di Binloop gue disupport banyak banget sama teman-teman, banyak banget yang datang support gue. Ya itu buat gue terharu sih. Iya. Gitu. Jadi ya the power of community benar-benar berasa banget sih. Yudi Mulyawan adalah orang yang tidak akan pernah finish kelihatan nangis karena ya Yudi kan bukan ya. Sebenarnya nangis dulu. Cuman nggak dikasih lihat aja karena Yudi kan bukan influencer yang satu itu. Lu ngomongin siapa lo? Ntar jadi offline. Kalau gitu kita pamit dulu. Anyway, thank you banget udah hadir nih. Thank you. Telepon Cerita Lari Podcast. Mudah-mudahan target Spartathlon lu berhasil dan kita tunggu gebrakannya tahun depan. Yudi bisa mencium kaki. Siapa tuh kalau udah finish? Ini Patung Dewa Leonidas. Patung Leonidas. Karena itu kalau Spartathlon finishnya nyium kaki Patung Leonidas. Jadi jauh-jauh cuma untuk nyium kakinya. Ya udah kalau gitu gue Yonas Bagel sampai undur diri bersama dengan bintang tamu saya Yudi Mulyawan. We're sign out and bye-bye. Thank you so much, sampai ketemu di Cilepot episode berikutnya. Thank you guys.